Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Baik, terima kasih. Untuk hari ini anak-anak, Pak Eri akan saya sampaikan materi yang berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu sudah disepakati oleh para pendiri negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Nah, dalam sidang itu ditetapkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, anak-anak, dalam perkembangan perwujudan Pancasila sebagai dasar negara itu mengalami berbagai kendala. Berbagai upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara itu seringkali terjadi dan itu sudah dimulai sejak awal kemerdekaan. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan fokus ke bagaimana upaya-upaya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebagai dasar negara itu mengalami berbagai upaya untuk diganti dan juga adanya penyimpangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita awali dengan pemberontakan yang terjadi pada awal kemerdekaan, setelah kemerdekaan. Yang pertama yaitu adanya pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun. Ada yang tahu anak-anak Madiun itu di mana? Oke, terima kasih. Ya, di Madiun, Jawa Timur. Nah, pemberontakan PKI di Madiun ini dipimpin oleh seorang yang bernama Musso. Nah, Musso. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya untuk mendirikan negara Soviet Indonesia. Untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, karena Soviet itu merupakan negara komunis. Nah, itu yang pertama. Ini di Madiun pada tahun 1948. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak, upaya untuk mengganti dasar negara yang kedua itu terjadinya pemberontakan yang diberi nama DITII. Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Nah, itu terjadi di mana? Terjadi di Jawa Barat. Siapa pemimpinnya? Dipimpin oleh seorang yang bernama Kartosuwiryo. Dipimpin oleh Kartosuwiryo. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, mendirikan negara Islam Indonesia. Jadi mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Tetapi apa yang terjadi? Gerakannya itu, jadi gerakan yang dilakukan oleh NII, oleh DITI itu justru gerakannya itu bertentangan dengan syariat Islam. Nah, akhirnya pemberontakan ini dapat ditumpas oleh bangsa Indonesia. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, upaya untuk mengganti Pancasila yang ketiga itu adanya pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan. Nah, RMS ini dipimpin oleh seorang yang bernama Soemuki. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, mendirikan negara sendiri, lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikutnya pemberontakan yang bertujuan untuk mengganti dasar negara Pancasila itu adalah pemberontakan APRA di Bandung. Ya, APRA di Bandung. Angkatan Perang Ratu Adil dipimpin oleh seorang yang bernama Westerling. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, ini untuk mempertahankan negara federasi yang dibentuk oleh Belanda. Nah, kemudian anak-anak, selain itu juga ada yang namanya pemberontakan PRRI dan Permestan, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Nah, gerakan ini itu dipimpin oleh seorang yang bernama Safruddin Prawiran Negara dan juga Veje Sungguan.
Ya. Nah, gerakan ini tujuannya apa? Tujuan gerakan ini adalah memberikan masukan, memberikan nasihat kepada pemerintah. Karena selama ini pemerintah Presiden Soekarno itu susah untuk diberi nasihat pada saat itu. Itulah yang kemudian munculnya pembentukan PRRI dan Permisi. Nah, jadi itu anak-anak mengenai pembentukan yang terjadi dalam rangka untuk mengganti Pancasila sebagai dasar. Kemudian anak-anak, selain pemberontakan itu juga ada penyimpangan terhadap Pancasila. Nah, penyimpangan terhadap Pancasila itu terjadi setelah pergantian dari bentuk negara serikat menjadi bentuk negara kesatuan. Nah, ini meskipun bentuk negaranya itu kembali kepada negara kesatuan, tetapi undang-undang yang digunakan itu masih UUDS 1940. Nah, meskipun dalam pelaksanaannya selama 9 tahun, ya, 9 tahun itu DS ini pernah melakukan melaksanakan pemilihan umum, pemilu yang pertama kali. Ya. Di pemilu yang pertama kali itu dilaksanakan pada masa berlakunya UDS tahun 1955 dan pemilu ini dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis sampai sekarang. Ya, namun dalam pengembangannya pada masa ini, ya, itu dalam pemilu itu karena konstituan sebagai badan yang dibentuk dalam pemilu itu tidak mampu menyusun UUD, maka terjadilah krisis dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dan krisis dalam bidang keamanan. Akhirnya dalam mengkhawatirkan negara, maka Presiden mengeluarkan yang namanya Dekret Presiden. Nah, dekret itu terkenal dengan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1995. Ya, isinya 1. Pembubaran Badan Konstituan. 2. Kembali ke UUD 45 dan tidak berlakunya lagi UUDS tahun 1950. Kemudian yang ketiga, segera dibentuk MPRS dan DPRS. Nah, dengan adanya Dekret Presiden itu menandai bahwa masa berlakunya UUDS telah berakhir dan bangsa Indonesia kembali menggunakan UUD 1945. Nah, itulah anak-anak, jadi upaya-upaya untuk mengganti Pancasila dan penyimpangan yang terjadi pada masa awal kemerdekaan sampai keluarnya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1950. Demikian untuk materi pada hari ini. Mungkin anak-anak yang belum jelas bisa ditanyakan. Kalau sudah di rumah nanti dibaca kembali dan di ringkas di buku catatan. Kemudian minggu depan kita akan lanjutkan materi berikut. Demikian anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.